As-sawmu wasilatun lisyukri li'annahu bil imtina'i fil waqti sawmi amma an'amallahu bihi 'alal insani minat ta'ami wasyarab wa sa'iri syahawatil mubahah yatabayyanu lil insani miqdaru tilkan ni'am wa hajatil insani ilaiha wa man musyaqqatil lati talhaqul mahruma min tilkan ni'am wa tatawwaqa nafsahu ila syukri dhalikal mun'imil azim al-ghaniyil ladzi wahaba wa manaha duna muqabil aw hajatin li muqabil wa yafidhul qalba birrahmah wasyafaqah wal 'athfa 'alal fuqara'i wal masakin wal muhtajin. Ketiga, hikmah dari disyariatkannya berpuasa adalah puasa merupakan sebuah wasilah agar seorang hamba memiliki sifat syukur. Kenapa? Ketika seseorang berpuasa ia akan memiliki sifat syukur. Dikarenakan ketika seseorang berpuasa, maka ia telah menahan dirinya mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan dirinya tidak melakukan hal-hal yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar berpuasa. Ia menahan dirinya daripada makanan, ia menahan dirinya daripada minuman, dan ia juga menahan dirinya dari semua syahwat-syahwat yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia menahan semua hal-hal tersebut, akan nampak pada diri manusia tersebut bagaimana besarnya karunia, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat besar. Nikmat minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh juga sangat besar. Begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila kita tidak pernah memerhatikan sebesar apakah nikmat makanan, sebesar apakah nikmat minuman itu, tentunya sekali-kali kita harus menahan lapar, kita harus menahan dahaga, supaya kita bisa merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana sakitnya dahaga dan haus. Ketika kita telah merasakan hal-hal tersebut, maka timbullah rasa syukur dan kita telah menyadari sesungguhnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Ketika kita telah merasakan kesusahan ketika berpuasa, kelelahan, lapar, haus dan sebagainya, maka kita telah mengenal. Maka kita dapat melihat betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha memberi nikmat, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kaya dan Allah yang Maha segala-galanya. Allah memberikan kita sesuatu tanpa mengharap balasan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kasih sayang di dalam hati kita, rasa cinta di dalam hati kita, dan rasa iba di dalam hati kita kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang fakir, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak di samping kita, di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang kadang satu hari satu malam ia tak pernah merasakan secuil makanan pun, ia tidak bisa merasakan seteguk minuman pun. Maka ketika itulah kita harus mengintrospeksikan diri kita, nikmat yang telah Allah berikan dulu, apakah kita ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki harta, saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin, ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan kepada bantuan. Kita telah merasakan lapar saat kita berpuasa, sebagaimana mereka juga merasakan lapar. Kita merasakan bagaimananya dahsyatnya haus, sebagaimana orang-orang miskin dan orang-orang fakir merasakan hal tersebut. Ketika itulah timbul rasa iba,
timbul rasa kasih sayang di dalam hati seorang manusia untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya yang fakir dan miskin atau saudara-saudaranya yang membutuhkan kepada bantuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tashkurun, pada surah Al-Baqarah ayat 185, yakni ketika seseorang telah berpuasa semata-mata karena Allah dan ia telah merasakan bagaimana sukarnya puasa, bagaimana sulitnya berpuasa karena ia menahan laparnya dan hausnya, maka ia akan menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, nikmat makanan ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Dia akan bersyukur, yakni ketika ia telah bersyukur dalam hatinya, maka juga dia akan berbagi kepada saudara-saudaranya yang fakir atau saudara-saudaranya yang membutuhkan kepada bantuan. Itulah hikmah daripada disyariatkannya berpuasa yang ketiga. Adapun yang keempat adalah inna bani adama yadnibuna wa la yaqduruna ala ta'dibillahi lahum binnar fa amarahum bisiyam liyadhuqun naral ju'i fid dunya fatahriqu dhunubahum liyanju min naril jahim. Sesungguhnya semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Maka apabila orang yang berdosa di hari akhirat kelak tempatnya adalah di dalam neraka. Tidak ada orang yang sanggup menahan siksa neraka. Tidak ada orang yang sanggup menahan seringan-ringan daripada azab neraka. Tidak ada, tidak akan pernah ada. Maka dari itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaknya dosa kita, Allah mensyariatkan puasa kepada kita. Kenapa? Agar kita merasakan bagaimana panasnya, bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya kelaparan, dan bagaimana sakitnya kehausan. Maka ketika kita telah merasakan hal-hal yang demikian itu, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ingin merahmati kita, Allah Ta'ala ingin menyayangi kita, karena kita tidak akan sanggup menahan dan merasakan bagaimana azabnya di dalam neraka. Allah memberikan kita lapar, mencoba kita dengan kehausan, dan berbagai hal lainnya yang sangat sukar ketika kita berpuasa, dengan hikmah yaitu agar kita di akhirat tidak lagi memiliki dosa, karena dosa-dosa kita telah diampuni dan telah dikafarahkan dengan rasa lapar dan rasa haus kita di dalam dunia ini. Sehingga seorang manusia tersebut merupakan seorang manusia yang bersih daripada dosa dan ia berhak untuk masuk ke dalam surga. Itulah hikmah yang Allah berikan di dalam ibadah berpuasa.